Hello guys, welcome back to Huang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan bahas 5 kesalahan trader pemula di pasar saham. Kenapa kok Huang Sam membahas yang namanya kesalahan trader pemula di pasar saham? Karena di sini tim Huang Sam ingin membantu teman-teman agar buat teman-teman yang baru mau terjun di market, kalian nggak mengalami 5 kesalahan ini. Oke? Nah, jadi kesalahan pertama yang kita lihat itu adalah panik. Banyak investor pemula, trader pemula yang masuk ke dalam market itu gampang panik. Gampang panik itu seperti apa sih? Turun dikit, langsung cepat-cepat jual. Naik dikit, cepat-cepat jual. Turun makin dalam, makin panik. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan salah satu kesalahan trader di pasar saham. Ketika kita menjadi seorang trader, kita tuh harus lebih bisa yang namanya mengontrol psikologi kita, mengontrol yang namanya mindset kita. Nah, kesalahan trader yang udah masuk ke market dan gampang panik, di sini tim Huang Sam melihat kalian ada 2 alasan yang membuat kalian gampang panik. Yang pertama adalah greedy. Ya, kalian masuk ke dalam market dengan tujuan cuma mau cuan, cuma mau dapat uang cepat, cuma mau menggandakan uang dengan cepat. Ketika kalian punya yang namanya mindset tersebut, maka itu akan mempengaruhi yang namanya keputusan untuk trading kalian. Nah, kalau teman-teman masih mempunyai mindset seperti itu, boleh dicoba ya. Mungkin teman-teman akan lebih panik ketika melihat baru turun sedikit, baru turun 1-2%, udah panik banget buat dijual. Tapi ketika ternyata agak tunggu 1-2 jam, ternyata sahamnya udah mulai naik 2%, 3%, teman-teman panik lagi dihajar beli. Nah, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan tersebut. Dan kesalahan ini adalah salah satu kesalahan yang banyak banget dilakukan oleh seorang trader pemula. Oke, kemudian yang kedua, salah satu kesalahan yang juga banyak diterapin oleh banyak trader pemula, yaitu beli berdasarkan katanya. Nah, tentu saja ketika seorang trader baru masuk di market dan masih belum mempunyai ilmu apa-apa, kebiasaan dari orang adalah enaknya beli saham apa ya? Katanya si saham A bisa naik ke 5.000, katanya saham B bisa naik ke 3.000. Nah, salah satu kesalahan dari trader adalah hanya mengambil informasi-informasi tersebut secara cuma-cuma aja. Mereka nggak melakukan filter, mereka nggak melakukan analisa, yang penting percaya aja. Nah, hal tersebut juga membuat banyak banget trader pemula itu akhirnya mengalami nyangkut karena hanya berdasarkan katanya. Dan ketika yang namanya katanya itu gak tercapai, mereka itu jadi gak paham harus mengambil keputusan apa. Kemudian yang ketiga, salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan juga adalah melakukan averaging down tanpa tujuan yang jelas. Melakukan average down tentu menjadi salah satu strategi yang menurut tim Huang Sam cukup krusial untuk seorang trader. Tapi kebanyakan para trader pemula menggunakan average down dengan satu tujuan aja, yaitu yang penting saya averaging down terus, harga average saya mulai turun dan mendekati yang namanya harga saat ini. Jadi ketika nanti harga saat ini udah naik mencapai averageku, kita cabut aja udah langsung keluar dari market. Nah, sebenarnya itu bukan salah satu strategi dalam melakukan averaging down. Yang ada adalah kalian makin menyangkutkan diri kalian di suatu saham yang bisa dikatakan mungkin trennya jelek atau memang kinerjanya jelek, dan kalian terus-menerus yang namanya menambahkan modal kalian ke saham tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu kalau cuan cepet-cepet di taking profit, tapi kalau loss di hold terus. Nah, buat kalian yang memang ngakunya mau jadi trader, tapi kalau cuannya langsung cepat-cepat taking profit dan kalau loss di hold terus, sebenarnya kalian lebih mirip seperti investor dadakan. Nah, jadi buat teman-teman, kalian mungkin harus coba bayangin ya, ketika kalian cuma cuan 1-2%, kemudian kalian taking profit, tapi kalau udah loss, kalian hold terus, yakin kalian bisa ngalahin rate dari deposito. Nah, coba kalian cari tahu
Kalau memang kalian nggak bisa ngalahin trade dari deposito, ya mending kalian masukin di deposito aja. Udah gak ada risiko, dan masih hasilin persentase yang jauh lebih besar dari hasil trading kalian. Dan yang kelima, yaitu trade berdasarkan feeling. Sebenarnya trade berdasarkan feeling boleh apa enggak, bisa apa enggak. Jujur, tim Wang Sam menemukan beberapa orang yang memang bisa melakukan trade berdasarkan feeling. Tapi rata-rata dari mereka sudah terjun di market selama 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Nah, mereka yang trade berdasarkan feeling biasanya sudah mempunyai jam terbang yang tinggi. Sehingga mereka sudah mengetahui yang namanya siklus dari suatu saham. Tapi biasanya yang mereka rata-rata tradingkan berdasarkan feeling adalah emiten-emiten yang masuk dalam kategori blue chip. Nah, di sini banyak para trader pemula itu sering melakukan spekulasi trading by feeling, tapi masuknya langsung di saham-saham trendliner. Tentu saja itu akan jauh lebih beresiko. Oke? Nah, jadi itulah 5 kesalahan pemula dalam trading di pasar saham. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.